saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita akan memulai ibadah Natal hari ini, Rabu 25 Desember 2024, dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Yerusalem, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Deva SSI. Shalom. Selamat hari Natal untuk kita semua. Sebuah ajakan yang penuh hasrat setelah mendapat berita besar datang dari mereka yang terpinggirkan dan kurang diperhitungkan. Para gembala di padang gurun bergegas pergi untuk menjumpai Yesus yang diberitakan kelahirannya oleh para malaikat. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ungkapan para gembala ini terdengar sederhana, namun ajakan ini telah membuat mereka berjumpa dengan Yesus, Sang Bayi Kudus. Perjumpaan itu bukan perjumpaan biasa, tetapi perjumpaan yang telah mengubah hidup mereka. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang optimis dan dengan sukacita memuji dan memuliakan Allah. Di hari Natal ini, hari di mana penantian kita telah berakhir, sebab kita telah berjumpa dengan Kristus. Marilah menaikkan pujian kebesaran bagi Sang Bayi Natal yang kudus. Kita sama-sama berdiri dan sama-sama kita menaikkan pujian, hai malaikat dari sorga. Saya
hanya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jemaat silakan. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15 itu menjadi nats yang membimbing kita dalam perayaan ibadah Natal hari ini. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seperti para gembala itu, kita sebagai satu kawanan umat Allah dipanggil untuk bersama-sama menjumpai Yesus yang mengampuni, menyembuhkan, peduli pada orang yang dikucilkan dan terpinggirkan. Namun kesibukan menyiapkan beberapa hal, persoalan membelenggu kita, bahkan dosa dan kemunafikan seringkali menghalangi kita membawa diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita mudah terperosok dalam hal-hal yang mengaburkan peristiwa Natal sebagai momen perjumpaan untuk mengalami pembaharuan diri. Karena itu, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita mengakui segala kelemahan kita kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi orang-orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan dalam momen perayaan Natal hari ini, kami bersyukur karena cinta dan kasih-Mu tidak terlepas dari kehidupan kami. Namun ketika kami harus melihat kembali apa yang telah kami jalani, kehidupan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami, seringkali kami tidak menjalaninya dengan bijak. Kami seringkali mengikuti apa yang kami kehendaki. Karena itu, pagi hari ini kami menyapa-Mu di dalam doa pengakuan dosa ini. Seraya memohon Tuhan ampuni kami. Ampuni untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami untuk setiap hal-hal yang kami lakukan, menyakiti Tuhan dan menyakiti sesama kami. Ampuni kami Tuhan jika ternyata kami gagal menjadi agen damai-Mu bagi orang lain. Ampuni kami Bapa jika ternyata kami gagal memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa seluruh kehidupan kami di dalam pengakuan ini kepada. Amin.
16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah Allah. Dan marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seperti padungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Kita berdiri, kami membaca nama Tuhan yang bermasuk nama menurut Mazmur 9 ayat 1-3. Saya bacakan tulisan tercetak kedua bersama dengan disebut bahasa yang diperlukan. Saat penyelamatan sudah dekat, berikanlah janji yang baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan yang terjadi. Dan keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanan. Oleh tangannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah. bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bersyukur. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang naik. dengan nafiri dan sangkakala yang nyanyi. Bersorak-soraklah di hadapan hadirat bagi Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 118 baitnya yang pertama. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus, duka berakhir, Kristus telah lahir. Mari bernyanyi dengan
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seorang penatua akan memandu kita di dalam doa dan pembacaan. Tuhan sekalian, kita akan mempersiapkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu dalam ibadah kepadamu di hari Natal yang suci ini. Tuhan yang Maha Baik, di kesempatan ibadah ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu, ya Allah. Hamba-Mu, Bapak Pendeta, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu saat ini. Mari Allah memberkatinya, sehingga firman-Mu menjadi berkat dan membawa kekuatan baru bagi semua kami saat ini dalam iman percaya yang teguh hanya kepadamu, ya Bapa. Berkati kami dengan hikmat-Mu sehingga kami memahami maksud yang terkandung dalam firman-Mu dan melakukannya dalam hari hidup kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, dan layankan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya menjemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Lukas 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. 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 Cuma dipersilakan teman-teman. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, akhirnya kita sampai juga dalam momen perayaan Natal di tahun 2024 bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita di Katolik dan juga seluruh gereja-gereja Protestan se-Indonesia. Kita merayakan Natal tahun ini dengan tema yang sama, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sebuah ajakan dan juga sebuah percakapan yang dilontarkan oleh para gembala kepada sesamanya untuk meresponi apa yang menjadi pemberitaan dan informasi yang mereka dapatkan dari para malaikat di padang Efrata. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika harus memilih untuk meresponi sebuah ajakan, maka tentu kita akan lebih memilih sebuah ajakan yang kita tahu posisinya, tempatnya, dan tujuannya di mana, serta bagaimana keadaannya. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang lebih nyaman kalau kemudian kita diajak untuk pergi atau berjalan, tapi kita juga tahu kemana kita harus pergi. Oleh sebab itu banyak sekali ketika kita diajak, mari kita jalan, kita akan bertanya mau di mana. Sebagai wujud bahwa kita harus tahu apa yang menjadi tujuan dan juga apa yang menjadi perjalanan yang akan kita tempuh, dan kita membayangkan situasi yang akan kita jumpai. Kita juga akan mempersiapkan diri sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita kemudian diajak naik gunung, maka harusnya kita mempersiapkan pakaian yang cukup aman untuk terseret semak belukar, maupun juga jaket untuk menahan dingin dan juga hawa-hawa lain yang ada di gunung. Tapi berbanding terbalik kalau kemudian kita diajak, mari kita pergi ke pantai. Pasti kita akan lebih memilih untuk menggunakan pakaian yang jauh lebih longgar, maupun juga pakaian yang tidak membuat panas, apalagi menggunakan jaket pergi ke pantai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika momentum kelahiran Yesus itu terjadi, maka para malaikat menjumpai para gembala-gembala. Kenapa harus gembala? Kenapa kemudian gembala diperhitungkan oleh Tuhan, oleh Allah untuk memberitakan tentang kelahiran Tuhan ini? Gembala ini dia punya dua sisi yang berbeda dalam pandangan masyarakat saat itu. Yang pertama, mereka dianggap sebagai orang-orang yang punya pekerjaan yang tidak terlalu diperhitungkan. Karena itu mereka juga tidak terlalu terganggu dengan berjalannya perubahan politik yang ada. Jadi sama seperti kita ya Bapak Mama, petani-petani, kita punya Bapak Mama yang kerja di kebun, orang tua
Kadang-kadang kalau ngomong tentang politik, bupati pilih siapa, mereka seringkali tidak terlalu ambil pusing dengan itu. Karena toh mereka juga tahu bahwa siapapun pemimpinnya, kami tetap harus masuk kebun, kami tetap harus iris tuak dan lain sebagainya. Dan ini yang terjadi di antara para gembala. Mereka menjadi orang-orang yang antara ada dan tiada, tidak diperhitungkan dan juga diperhitungkan. Diperhitungkan bahwa sisi positif ketika orang melihat pekerjaan gembala adalah mereka dipandang sebagai orang-orang yang mampu memelihara dan merawat kehidupan. Sehingga tuan-tuan tanah, orang-orang yang punya ternak cukup banyak, penguasa-penguasa tanah, mereka akan mempekerjakan para gembala untuk menjaga kawanan domba dan juga ternak-ternak pilihan mereka. Tapi di sisi yang berbeda, gembala dipandang sebagai orang-orang yang kadang-kadang punya karakter jelek, yaitu mereka mampu untuk bisa mengambil hewan peliharaan daripada orang lain dengan sengaja dan dengan sadar. Sehingga di sisi yang berbeda, gembala dipandang sebagai orang-orang yang penuh dengan tipu muslihat karena mampu untuk mengambil bagian dari milik orang lain. Tapi di sisi lain mereka diperhitungkan karena dipercaya sebagai pemelihara. Itulah kemudian mengapa Yesus Kristus disebut sebagai gembala yang agung. Bahkan setiap kali kita akan baptis anak-anak, kita biasanya mengawali atau kemudian mau ikut perjamuan kudus, kita mau ditabis sidi, kita selalu ada di dalam ibadah pengembalaan. Sebuah ibadah yang mengarahkan hati kita untuk fokus terhadap apa yang akan kita laksanakan bersama-sama dalam momentum-momentum yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika demikian maka informasi dan pemberitaan yang disampaikan kepada gembala ini sebenarnya kalau mau diukur bahwa mereka tidak punya cukup kuasa dan cukup kewenangan untuk mampu bisa mengabarkan apa yang mereka terima. Harusnya mereka berjumpa dengan pimpinan-pimpinan negeri. Tapi kondisi saat itu sangat memprihatinkan. Karena kita membaca dari ayat 2, ayat 1, ada pergantian kepemimpinan Kaisar Agustus dan juga wali negeri Syria, Quirinius, itu menjabat menjadi pejabat yang baru. Kaisar menggantikan Kaisar dengan pembunuhan tertentu. Sehingga di awal bacaan kita menemukan bahwa mereka sedang sensus untuk mengetahui seberapa besar kekuatan kita dalam ketika menghadapi ancaman-ancaman dari beberapa pimpinan-pimpinan lain. Kaisar membunuh kaisar yang satu untuk bisa berkuasa dan sebagainya. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang mau kita renungkan bersama-sama dalam bagian bacaan firman ini. Yang pertama, Allah bersama lewat malaikat-malaikatnya menjumpai para gembala, memberitakan kabar sukacita itu. Kabar yang datang di telinga orang yang kadang diperhitungkan, kadang tidak diperhitungkan. Kadang tidak dianggap karena mereka tinggal di luar dari perkotaan, tinggal di daerah-daerah perbatasan, yang tidak mendengarkan kabar-kabar yang terjadi di kota dan lain sebagainya. Tetapi di sana Tuhan memulai segala sesuatu. Ketika anak-anak yang raja terlahir di istana dan lain sebagainya diberitakan oleh pimpinan-pimpinan wali negeri, gubernur-gubernurnya juga turut serta bersukacita, berbanding terbalik dengan Yesus Kristus, dia mulai dari yang paling terpinggirkan. Mereka yang kadang dianggap dan kadang tidak dianggap kehadiran mereka, justru Allah mulai dari sana. Mulai dari para gembala-gembala yang mendapatkan informasi terkait dengan hadirnya Juru Selamat. Apa maknanya bagi kita? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seringkali justru Allah menggunakan cara yang unik dan sederhana untuk juga memakai kita sebagai perpanjangan tangannya dalam segala tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tugas para gembala untuk merawat dan juga menjaga kehidupan itulah kemudian Tuhan juga menjadi Tuhan yang akan senantiasa mengembalakan kita. Tugas pengembalaan, tugas dari para gembala itu yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam proses pemberitaan, dalam proses yang terjadi. Kita lihat Bapak Mama di akhir bacaan kita, mereka kembali dengan saling bercerita, bahkan juga memuji kebesaran Allah.
Sebab apa? Mereka melihat bahwa malaikat-malaikat juga memuji kemuliaan Allah. Mereka pulang dengan sebuah kesaksian yang baik bahwa mereka berjumpa dengan Juru Selamat. Sesuatu yang luar biasa, berita yang datang dari pikiran, berita yang datang dari kesederhanaan, tetapi mampu untuk menjangkau dan mampu untuk bisa terdengar di seluruh negeri. Hal yang kedua, Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini, kita melihat dan sesuai dengan tema kita, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Dalam beberapa tafsiran biasanya juga disebut sebagai rumah daging. Tempat di mana orang tahu bahwa di sana ada cukup makan dan minum. Tempat di mana mereka tahu bahwa di sana orang akan terpelihara dengan baik. Kalau anak-anak raja, anak-anak kaisar terlahir di istana, Yesus terlahir di kandang domba. Tetapi di sana kita melihat dari bagian cerita ini, Bapak Mama, bahwa para gembala meresponi kelahiran dan informasi yang mereka terima dengan mengajak satu dengan yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Apa yang kita dengar, bahkan firman yang kita dengar hari ini, dia membutuhkan sebuah aksi aktif dari setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Orang kalau ajak kita kemana-mana, kalau kemudian kita tidak meresponi dengan baik, atau kita hanya diam-diam saja, maka kita menjadi orang-orang yang pasif, tidak meresponi dengan baik apa yang disampaikan kepada kita. Tapi ketika kita mau untuk diajak dan juga berjalan serta, maka ini yang disebut dengan meresponi secara aktif ajakan dan panggilan orang lain. Dalam bagian bacaan firman ini aktif untuk menjawab panggilan Allah lewat ajakan daripada malaikat. Pergilah ke Bethlehem, atau akan menemui Yesus Kristus sang bayi juru selamat yang terlahir di kota Bethlehem. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kalau kemudian kita diajak ke Bethlehem, ke rumah roti, maka marilah kita juga beresponi seperti para gembala-gembala yang meresponi hadirnya Allah dengan penuh sukacita. Mereka soalnya bertanya-tanya, untuk apa pergi? Kadang-kadang kalau orang ajak kita, Bapak Mama, kita selalu tanya, bilang mau pi buat apa, atau pi dengan siapa, pi bagaimana, dan pi buat apa di sana. Malaikat-malaikat dengar bahwa Yesus Kristus lahir, mereka dengan otomatis bilang, marilah kita pergi ke Bethlehem. Sebuah ajakan yang membutuhkan tindakan yang mengikutinya sebagai wujud aktif menyambut dan meresponi apa yang malaikat katakan kepada mereka. Jadilah orang-orang Bapak Ibu yang meresponi secara aktif apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya Bapak Mama, kadang-kadang kita meresponi yang aktif itu justru sesuatu yang bersifat negatif, ya. Yang positif-positif kadang-kadang kita sudah terlalu semangat, tapi justru yang negatif-negatif coba saja. Lihat komentar-komentar Facebook, apalagi dalam masa-masa pilkada baru-baru. Itu rasa-rasanya kayak baca orang Pustakus yang nama seperti John, Yohanes, dan lain sebagainya. Rasa-rasa kayak mau horor leher kasih habis karena berpikir bahwa aduh ini nama Kristen sekali, tapi cara komentar, cara bahasanya di media sosial sangat memprihatinkan, maki dan lain sebagainya. Justru kita jauh lebih bersemangat untuk meresponi sesuatu yang datang secara negatif kepada kita daripada meresponi sesuatu yang positif datang kepada kita. Bapak Mama, mari dengan sukacita Natal kita juga meresponi segala sesuatu dengan positif dan aktif untuk bisa menyambut apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Biasa Natal dan Tahun Baru ini ada yang main-main gas. Tadi malam saya dengar satu orang katanya main-main gas. Tapi bukan di sini, di tempat yang lain. Jadi gas ngeng. Kita dalam hati banyak bilang, tahu sama bu anak ini yang dia sudah dapat perhatian di keluarga sehingga dia cari perhatian dengan jalan supaya orang perhatikan dia. Saya selalu beranggapan begitu, siapapun yang bikin gaduh di tengah-tengah orang beribadah, di tengah-tengah orang ada istirahat, itu dia sedang meminta perhatian karena tidak diperhatikan sejak dari rumah. Jadi ketika kita merayakan, kita meresponi, kita menyambut Natal, ingatlah baik-baik bahwa jangan sampai respon kita dia harus membawa dampak positif bagi orang lain. Ketika kita belajar dari bagian ini adalah ketika gembala pergi berjumpa dengan Yusuf dan Maria bersama-sama dengan Yesus,
Mereka pulang sebagai orang-orang yang bersaksi dan juga menyampaikan sesuatu yang positif. Mereka pulang sebagai orang-orang yang kemudian melanjutkan kabar ini, menyaksikan bahwa Yesus itu lahir. Sekalipun jomblang ada yang terlahir di tempat yang mewah, justru Tuhan Yesus Juru Selamat itu terlahir di kandang domba. Dan cerita kita ini bahkan Maria sendiri saja terheran-heran kenapa ada begitu banyak kunjungan daripada orang-orang yang mereka tidak kenal. Bapak, mama, saudara-saudara, gembala-gembala pergi pulang dengan membawa sesuatu yang positif. Ini sebentar juga kita pulang harus membawa sesuatu yang positif. Jangan sampai bilang, wis tadi malam ini sound system soalnya urus bapak, jadi sebentar dia mati, sebentar dia hidup, maka hilanglah damai Natal sudah di sini. Walau kau pulang lebar tamu ada lebar baterai mamtu masih potong-potong kue lem miring-miring lem maka kita bakal isu hanya gara-gara sesuatu yang sederhana. Mari kita berjalan sebagai orang-orang yang berpikir positif, meresponi segala sesuatu dengan hati yang berpaut pada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Mama, belajar dari Maria. Dia simpan segala sesuatu, kejadian-kejadian itu di dalam mana, Bapak Mama? Oh, kita pikir di dalam status. Karena kadang-kadang ketempung simpan, ketempung kemarahan, ketempung segala sesuatu di sesuatu yang terbuka untuk dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Saya menjadikan media sosial sebagai hiburan. Kadang-kadang tipu-tipu sedikit. Ada bergumul dengan pelayanan tapi kasih naik story, naik kapal dan lain sebagainya. Hanya sengaja supaya orang mau lihat bahwa, pendeta orang ada sibuk, saya mati di jemaat waktu ada di Kupang. Sengaja begitu, supaya yang sudah pernah WA atau WA itu saya sengaja biasa begitu. Akhirnya kemarin saya kasih next story turun kapal di Kupang. Semua pendeta WA bilang, Pak pendeta ketua ada sibuk bapak di Kupang. Bilang iya. Itu istimewanya kalau dapat di jemaat yang baru kita bilang. Jadi kita bilang hanya pendeta yang sudah ada kerjaan saja yang semua Natal baru di Kupang itu horor mati biasa. Kita bilang begitu. Bapak mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maria menyimpan segala kejadian itu di dalam hati. Karena tadi malam saya bilang bahwa dia tahu bahwa apapun kejadian-kejadian yang terjadi yang membuat dia terheran-heran, dia tahu di sana Allah menyertai dia. Entah dikunjungi, entah terlahir di kandang yang indah, entah terlahir tanpa persiapan apa-apa, tetapi Allah tetap menyertai dia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini, pulang dan bersiap-siap untuk menerima kunjungan-kunjungan dari para gembala dan majus-majus yang akan pergi untuk berjumpa. Jangan jadi Maria dan Yusuf yang bakal lain satu dengan yang lain, apalagi ini hari jadwalnya majelis jemaat. Jangan sampai bakal lain dalam rumah yang satu dong singgah, dong duduk, dong baca cerita sampai sore. Di ketong rumah, dong hanya cium saya si dong mau jalan. Maka Bapak Mama Natal damai hilang sudah. Jangan berpikir negatif untuk segala sesuatu. Mari kita jalan sama-sama bergandeng tangan sambil menjadi Maria dan Yusuf yang dipenuhi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, kita akan mengerahkan pengakuan iman kita sejauh kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk memimpin orang yang hidup di bumi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Salam
Kita mempersiapkan persembahan syukur para diaken akan membantu kita dalam bagian. Terkasih, para gembala telah membuktikan bahwa bagi sang malaikat adalah kebenaran, sehingga hati bersukacita dan memuliakan Allah. Bukankah memberi adalah cara kita memuliakan Allah? Karena itu, bawalah diri kita dan persembahkanlah yang terbaik dari apa yang ada pada kita untuk kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah dan sukacita yang masih kami rasakan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami datang, kami membawa syukur kami Tuhan lewat persembahan kami. Semua Kau memberkati setiap persembahan kami, dan dapat terus ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita melakukan kidung jemaat 127 ayat 1 dan seterusnya. Tanda rohani. Pangeran
dari bunga Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun minta ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bait yang kedua, jemaat mulia. Bait yang ketiga, majelis jemaat saja. Hai malaikat pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Baik itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku bebasku oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami hari ini, bersama-sama dengan 211 anggota jemaat yang merayakan Natal di hari ini. Kami bersyukur menjadi keluarga-keluarga, anak-anak-Mu yang juga turut merayakan sukacita dan damai yang datang dari surga mengakhiri kami dalam momentum perayaan Natal di tahun 2024. Kami bersyukur kepada-Mu oleh karena kuat kuasa daripada Tuhan memampukan kami untuk mengisi hari-hari kami dengan sukacita. Sebagaimana kami juga bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, melihat bagaimana respon para gembala-gembala secara positif mengikuti apa yang malaikat katakan kepada mereka, dan mereka pulang sebagai orang-orang yang bersukacita dan mewartakan, menyaksikan tentang kelahiran Yesus Kristus dalam kehidupan yang mereka jalani. Kami rindu Bapa untuk juga menengok ke Bethlehem, mengunjungi Bethlehem dalam segala rutinitas pekerjaan, dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Izinkan kami menjadikan kehidupan keluarga kami, kehidupan berjemaat kami sebagai Bethlehemnya kami,
di mana kami akan pergi bersukacita bersama-sama dan keluar dari sana sebagai orang-orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana Allah menyelamatkan kami lewat lahirnya Yesus Kristus. Kami rindu Bapa untuk menjadikan rumah kami sebagai Bethlehem. Kami rindu untuk menjadikan gereja kami sebagai Bethlehem, di mana kami justru tidak merasa terusik di dalamnya, justru kami tidak merasa tidak dihargai, tetapi di gereja ini dan di rumah kami masing-masing, kami dianggap sebagai orang-orang yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, bahkan juga kami akan keluar kemanapun mengerjakan tugas dan panggilan Tuhan, pengutusan Tuhan, sebagai orang-orang yang mewartakan kebaikan dan sukacita yang kami dapatkan. Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kami bersama-sama dengan 211 anggota jemaat yang beribadah hari ini. Jika semalam kami beribadah dengan jumlah 283 anggota jemaat, hari ini kami yang 211 datang untuk bersyukur bersama-sama atas setiap momentum yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan perkenankan kepada kami. Hari ini juga bersama-sama dengan keluarga Adu, keluarga Bola, kami bersyukur bersama-sama oleh karena anak kekasih kami, Frederica Adu. Anak kami boleh kami bawa dalam rumah Tuhan hari ini. Biarlah Bapa di dalam kasih, dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih sayang dan dalam pelawatan Tuhan, anak kekasih kami Frederica Adriani Orvin Adu, dia boleh bertumbuh di dalam cinta. Hari ini untuk pertama kalinya kedua orang tua Bapak Yanto bersama-sama dengan Mama Mercy membawa buah hati mereka di dalam rumah Tuhan. Sebuah sukacita dan kebahagiaan luar biasa bagi kami ketika sebagai seorang ibu ia dipulihkan dari persalinan yang boleh dilewati, bahkan ia pun boleh melewati hari-hari bersama-sama dengan buah hati mereka, dan hari ini mereka tunduk di hadapan Tuhan sebagai satu keluarga, sebagai orang tua dan anak yang boleh diberkati oleh Tuhan. Kiranya Bapa Engkau terus memberkati hamba-hamba kekasih kami ini. Berkati juga untuk setiap kami yang datang bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Biarlah Bapa terus memberkati kami dengan damai-Mu, dengan sukacita-Mu. Kami ingin untuk merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru dalam momen 2024-2025 ini dengan penuh sukacita, di mana kami tahu bahwa kami berjumpa dengan pergumulan, kami juga bergelut dengan setiap pekerjaan dan tanggung jawab, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kami. Allah yang menyertai itu akan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Allah yang akan senantiasa mengajak kami untuk pergi ke Bethlehem, merasakan sukacita dan merasakan damai sejahtera yang dialami oleh Tuhan Yesus bersama Yusuf dan Maria, bersama-sama dengan para pengunjung-pengunjung yang ada kala itu. Hari ini di hadapan Tuhan, kami satu hati berdoa bagi keluarga besar Meno yang ada di dalam duka cita. Kami mohon Tuhan kuatkan, Tuhan hibur, Tuhan juga memberikan damai sejahtera bagi mereka. Mereka harus berduka, mereka harus menangis di saat seluruh umat orang percaya kami merayakan hari kelahiran Tuhan dalam sukacita. Biarlah Bapa dalam kedukaan yang mereka alami, Tuhan juga menjadi sumber penghiburan bagi mereka semua. Kami berdoa Bapa untuk setiap kami yang hadir hari ini. Kami mau pulang sebagai gembala-gembala yang akan memberitakan dan menyaksikan kebaikan Tuhan yang kami jumpai di tempat ini. Ketika kami berbicara secara pribadi dengan Tuhan di dalam doa, ketika kami memuji kebesaran Tuhan dalam setiap pujian, ketika kami juga bersama-sama mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Izinkan kami membawa sukacita dan damai-Mu dari tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah kami juga boleh merayakan momentum Natal ini dalam takut akan Tuhan dan di dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani Tuhan, majelis jemaat yang bertugas hari ini, organis maupun juga pemandu slide dan juga pengaman Bapak Polri yang dari sejak malam mereka menjaga keamanan di depan gereja kami sampai dengan hari ini. Mereka harus meninggalkan keluarga ketika mereka bertugas, tapi kami percaya Bapak, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka bersama dengan keluarga yang menunggui mereka juga di rumah. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini, Tuhan kiranya memberkati kami secara khusus Kabupaten Rotendao. Biarlah kami ke depan tetap dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan yang memampukan kami untuk saling mendukung satu dengan yang lain, saling
saling mendukung dan juga saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam setiap tugas dan tanggung jawab, dalam setiap pengutusan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersama-sama dengan semua orang-orang percaya yang ada di segala tempat. Ketika hari ini kami berdoa juga bagi para pelayan Tuhan dalam gereja Masih Injil di Timur, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang berdiri untuk menyampaikan kabar sukacita. Berkati dan sempurnakan pelayanan-pelayanan kami, dan kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh rencana kegiatan-kegiatan perayaan Natal kami dalam jemaat ini. Biarlah Bapa Engkau memberkati kami. Esok kami akan membawa ketiga anak kasih kami dalam sakramen baptisan kudus. Kiranya Bapa mempersiapkan orang tua, para saksi dan anak-anak kami, supaya apa yang kami lakukan semata-mata itu terjadi karena kami beriman penuh bahwa anak-anak kami akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa yang penuh rahmat ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah yang karena kasih-Nya kepada dunia berkenan merendahkan dirinya menjadi manusia dalam diri Yesus Putra Tunggalnya dan tinggal bersama kita. Kita percaya bahwa dengan kasih-Nya yang begitu agung, Allah akan selalu membimbing, menjaga dan mengarahkan, sehingga persekutuan kita dengan sesama semakin harmonis dan relasi dengan alam semesta semakin baik. Kita yakin bahwa Allah Putra Sang Immanuel selalu menyertai kita di sepanjang zaman. Kehadiran penyertaan-Nya memperteguh tekad kita untuk terus berjalan bersama, menghadirkan dan mewujudkan kasih Allah yang menyelamatkan. Sejemput kita berdiri, kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 123, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Selamat datang Yesus Tuhanku, dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Setiap malaikat nyaring bergema, gembalaan mewah nyanyi Efratha. Kristus sudah lahir, hai percaya padamu. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pulanglah, arahkanlah hatimu dan biarlah curahan berkat daripada Tuhan Allah senantiasa menyertai. Damai sejahtera Allah sang sumber kehidupan biarlah melingkupi kehidupanmu masing-masing. Cinta kasih Yesus Kristus Sang Immanuel biarlah menjadi sumber sukacita. Penyertaan Roh Kudus Sang Penghibur biarlah menjadi kekuatan. Berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi kehidupanmu untuk setiap hamba-hamba kasih-Mu, jemaat-Mu yang hadir saat ini. 211 anggota jemaat mulai dari hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk kembali saat duduk Bapak Saudara. Bapak Ibu Shalom. Atas
nama seluruh majelis jemaat Efrata Wainoas kami mengucapkan selamat Natal 2024. Akhirnya sekarang Itu selamat Natal dari dunia maya. Jadi ini bersyukur yang kita Firman bilang gembala respon positif. Jadi waktu dia dengar begitu juga kita ketawa kan nyerang. Semoga tetap bersukacita seperti itu. Bapak Ibu, untuk besok kita punya agenda pelayanan adalah kita akan ada di dalam syukur Natal dan pelayanan sakramen baptisan buat keluarga besar Daik dan keluarga besar Bola. Dan kebaktian itu akan terlaksana, ibadah syukur Natal itu akan terlaksana pada jam 8 pagi. Bapak Mama kita kasih pindah semua jam yang biasanya jam 7 di jam 8 supaya Bapak Mama juga lebih banyak persiapan. Ini tadi pagi kalau jam 7 pasti banyak yang boleh hadir. Tapi karena jam 8 jadi puji Tuhan kita boleh bersama-sama hadir. Hari ini juga Bapak Ibu, majelis jemaat akan berkunjung sebagai para majus dan para gembala. Tadi saya bilang bahwa jangan sampai Maria dan Yesus ada di tempat. Kadang-kadang son siap apa-apa akhirnya tutup pintu. Kami son cari kue, son cari teh dan lain sebagainya. Kami cari idol untuk bacium. Ya. Kalau semua cium taruh pakai memang masker supaya kita tahu bahwa ini mama semua dicium benar. Ya. Jadi kami mungkin tidak semua jemaat akan dapat dikunjungi. Pasti kami juga lari-lari karena ini begini banyak orang. Kita harus mulai dari perumahan, tak putar dari Rayon 12 sampai di Rayon 1 atau mungkin Rayon 1 sampai Rayon 12. Firman Tuhan bilang berjaga-jagalah karena pencuri datang tanpa kastal-kastal. Jadi kami mungkin akan singgah, tapi mungkin keterbatasan waktu berarti kami akan cari waktu yang lain. Saya minta kenapa kemudian majelis harus sama-sama bersalaman. Ini Natal pertama kami. Mari ajak pendeta untuk berkunjung kepada Bethlehem yang tidak dan belum saya kunjungi sebelumnya. Dan hal yang terakhir Bapak Mama, saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian boleh merayakan Natal dengan sukacita, dengan keluarga. Terima kasih untuk tadi malam yang telah membuat ruang doa, mesbah doa masing-masing di beberapa rumah. Tadi malam ada rumah-rumah yang hanya diam-diam, tiba-tiba lampu gelap semua di jam-jam doa. Tapi saya percaya pasti doa ibadah di atas tempat tidur bersama anak-anak dan orang tua. Saya beriman saja, saya berpikir positif, pasti mereka beribadah. Saya bilang Bapak Mama, jangan sampai kita melewatkan malam Natal tanpa doa sebagai satu keluarga. Nanti ada di tanggal 31. Jadi, kalau tadi malam ada keluarga yang sedang berdoa, maka bertobatlah, nanti tanggal 31 baru berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita dengan ibadah ini. Saya jemput kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama pujikan Gita Sorga bergema sambil bersalaman satu dengan yang lain, kiri dan kanan keadaan berbeda.